mematuhi aturan protokol kesehatan, tentunya kita harus menggunakan masker sebelum berbicara. Nah, ini sudah saya buka maskernya untuk lebih enak tentunya kita berbincang. Tahun ini merupakan tahun ke-75 peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Walaupun sedikit berbeda dengan tahun biasanya karena tahun ini kita merayakannya di tengah kondisi pandemi COVID-19. Tapi bukan berarti ini tidak bisa meriah, tentu saja bisa. Karena kita sudah memasuki era digital yang pastinya seluruh lapisan masyarakat sudah bisa turut merasakan kemeriahan ini secara virtual. Nah, tapi tetap juga harus mematuhi aturan protokol kesehatan. Kominfo di sini juga punya peran yang sangat besar dan andilnya juga luar biasa untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, seperti apa tentunya persiapan dari Kominfo sendiri? Kita sudah hadir di Indonesia Bicara malam hari ini Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni G. Plate bersama saya. Selamat malam Pak Joni. Selamat malam Nurul. Bagaimana apa kabar? Protokol kesehatan tetap terjaga, Betul. tetap dilaksanakan secara tertib, ya, secara berkesinambungan juga. Karena itu modal dasar kita untuk melawan COVID. Benar Pak, jadi kita harus tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Betul. Pak Joni, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita tahu pasti ini jadwalnya padat sekali. Tentunya untuk menyambut kemeriahan ulang tahun Republik Indonesia, waktunya juga sebentar lagi, nggak nyampe 1 minggu Pak, persiapan Kominfo untuk melihatnya sendiri. Nanti kemeriahannya seperti apa kira-kira? Jadi begini, memang betul tadi yang disampaikan oleh Nurul ya, kepada pemirsa TVRI di seluruh tanah air kita, bahwa perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke-75 tahun ini itu dirayakan secara khusus ya. Dirayakan secara khusus itu juga karena memang usia kita usia yang luar biasa. 75 ini tahun, 75 tahun ya. Jadi memang harus dirayakan secara khusus. Secara khusus yang lain adalah karena memang perayaan 75 tahun ini di satu situasi global yang sangat berbeda yang belum pernah dialami oleh dunia, yaitu pandemi COVID-19. Karenanya dalam merayakan kemeriahan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kita, tentu kita rayakan dengan menyesuaikan dan mengadaptasikan pada lingkungan pandemi COVID-19 dengan melaksanakan protokol-protokol secara khusus protokol kesehatan ya. Nah, karena ini pandemi COVID-19 ya, maka tentu cara mengatasinya salah satu adalah di samping pakai masker jaga jarak. Sehingga pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi dan digital akan memainkan peran yang luar biasa pentingnya untuk mendukung kemeriahan perayaan 75 tahun kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus nanti ya, dan seluruh seri kegiatannya. Nah, dari Kementerian Sekretariat Negara, Pak Menteri, Pak Profesor Patik ya, sudah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa perayaan 17 Agustus kali ini itu dengan tema, dan temanya tetap luar biasa, bangkit untuk Indonesia maju. Bangkit ya, untuk Indonesia maju. Bangkit untuk Indonesia maju. Mengapa bangkit untuk Indonesia maju? 75 tahun yang lalu kita bangkit untuk mengalahkan penjajahan, kolonialisme, dan bangkit menjadi bangsa yang merdeka, diproklamasikan oleh tokoh-tokoh bangsa kita, proklamator kita, ya, Bapak Presiden Soekarno dan Bapak Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dan kali ini kita bangkit dalam satu kegotong royongan yang sama, dengan semangat yang sama untuk melawan dan memutus rantai COVID-19 di Indonesia. Luar biasa. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan kita Pak. Ini kondisinya berbeda, kondisinya spesial seperti itu. Mungkin ada penanganan khusus dari Kominfo sendiri atau ada persiapan khusus untuk menghadapi atau kita turut merayakan kemerdekaan ini? Ya, pasti ya. Karena perayaan ini pasti nanti untuk tetap menjaga kemeriahan di satu sisi, di sisi yang lain partisipasi publiknya juga tetap harus ada. Perayaan bukan perayaan pemerintah semata, ya, tapi ini perayaan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Jadi partisipasi masyarakat dan bangsa Indonesia harus ada di dalamnya. Dan disitulah pentingnya kehadiran infrastruktur telekomunikasi yang memadai, ketersediaan jaringan, baik itu jaringan backbone, jaringan middle mile dan last mile telekomunikasi, agar perayaan itu bisa
dinikmati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Sudah siap nggak Pak semuanya? Kominfo pasti ya. Di pusat kegiatannya yaitu di Istana memberikan dukungan teknologi informasi dan bandwidth yang cukup di Istana, baik oleh Kominfo melalui Badan Layanan Umum Kominfo Bakti ya, bekerja sama dengan operator seluler. Karena apa? Karena kegiatan kali ini membutuhkan bandwidth yang besar ya, dan infrastruktur juga yang tersedia dengan baik, karena yang akan ikut kegiatannya jumlahnya juga besar sekali. Nah, terutama juga untuk masyarakat lainnya yang di luar Pulau Jawa, mungkin yang menengah ke bawah seperti itu Pak, untuk bisa mereka turut merasakan kemeriahan ini, jaringannya sudah aman nggak nih Pak? Aman, yang sudah tersedia infrastrukturnya, Kominfo pasti menjaga ketersediaan kecepatan transfer data, ya, yaitu menjaga bandwidth yang cukup dan kecepatan yang memadai. Nah, dalam rangka itu tentu koordinasi dengan operator seluler di seluruh titik di mana ada jaringan itu harus terjaga dengan baik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua pasti komunikasi publik harus dilakukan oleh Kominfo juga. Ya. Kebetulan Ibu Sekjen Kominfo, Ibu Niken ya, adalah Kepala Humas dalam rangka perayaan 17 Agustus ya. Dengan semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ini ada beberapa kegiatan dalam rangka 17 Agustus, bukan pada hari H tanggal 17 Agustus saja, tapi dalam satu seri kegiatan. Mulai kegiatan 14 Agustus yaitu pidato kenegaraan Bapak Presiden di hadapan DPR, DPD dan MPR RI, lalu perayaan memperingati detik-detik proklamasi sendiri pada tanggal 17 Agustus ya. Jam 10.17 itu dengan mengajak pada saat jam 10 pagi lewat 17 menit waktu Indonesia Barat itu peringatan detik-detik proklamasinya, juga mengajak seluruh masyarakat di Indonesia untuk menyisihkan waktunya ya, memperingati itu secara meriah, memberikan penghormatan dan kekusukan yang khusus ya, untuk mengenang dan memperingati proklamasi kita 75 tahun yang lalu ya. Untuk Indonesia Baratnya jam 10 lewat 17 menit ya. Indonesia Tengahnya jam 11 lewat 17 menit dan Indonesia Timurnya jam 12 lewat 17 menit selama sekitar 3 menit. 3 menit tetapi perayaan 75 tahun kemerdekaan kita. Ya, 3 menit saja kita minta masyarakat untuk meluangkan waktunya untuk sama-sama kita turut. Seluruh keceriaan kita yang merayakan itu dalam 3 menit kita wujudkan dalam kekhususan. Kekusukan kita ya. Walaupun dengan memberikan penghormatan secara khusus. Betul. Ya. Walaupun secara virtual nggak apa-apa, ini nggak jadi masalah kan Pak ya? Nah sekarang ini ada perubahan cara berpikir ya. COVID-19 memberikan dampak lain dari dampak medis ya, sakit ya, dan ekonomi ya, yang selama ini dilihat sebagai tantangan yang luar biasa. Tapi COVID-19 juga mendorong satu hal yang positif ya, yaitu akselerasi transformasi digital. Nah, akselerasi transformasi digital ini yang ditangkap oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi ya, bahwa itu hal positif. Kita harus mengambil bagian untuk mendorong bangsa kita melakukan percepatan memasuki era transformasi digital dengan adanya COVID, dimulai dari perayaan 17 Agustus itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi digital kita, dan disitulah optimisme kita bangkitkan. Satu kekuatan Indonesia dulu pada saat melawan penjajah kolonialisme ya adalah kegotong royongan ya, kebersamaan kita untuk menghadapi musuh bersama. Waktu itu adalah kolonialisme untuk memproklamasi kemerdekaan. Saat ini semangat kegotong royongan yang sama harus muncul kembali, yaitu melawan siapa? Melawan musuh bersama saat ini, COVID-19. Okay. Mari kita lawan. Kalau dulu berhasil memerdekakan, sekarang kita berhasil ya untuk menyetop COVID-19 di Indonesia. Kita mau lihat juga nanti pandangan Pak Joni terkait dengan gotong royong dan semangat masyarakat Indonesia saat ini seperti apa, terutama di tengah pandemi. Apalagi saat ini sudah banyak perubahan yang dilakukan oleh Kominfo dan juga pemerintah dalam virtual atau digitalisasi, di era digitalisasi saat ini. Usai jeda kami akan segera kembali.
kembali di Indonesia Bicara. Kita berbicara saat ini terkait dengan gotong royong. Gotong royong seperti apa sih Pak yang diharapkan dari Kominfo untuk masyarakat? Terus melihatnya sekarang masyarakat ini seperti apa? Masih adakah semangat gotong royongnya walaupun di tengah pandemi COVID-19? Gotong royong itu kekuatan Indonesia. Ya. Indonesia ini kan bangsa yang plural. Ya. Bangsa dengan beraneka ragam latar belakangnya. Yang secara politik dikenal dengan suku, ras, agama, golongan, itu bermacam-macam. Tetapi justru di dalam keberagaman dan kemajemukan itu, bangsa ini dikaruniai satu kekuatan, yaitu semangat bersama-sama, kegotong royongan. Dan kegotong royongan itu selalu muncul pada saat tantangan bersama dihadapi. Nah saat ini COVID-19 seperti tadi saya sampaikan ya, adalah musuh dan tantangan bersama kita. Kegotong royongan kita harus bangun itu. Salah satu ukuran bagaimana kegotong royongan itu luar biasa masih ada di Indonesia adalah apa ya? Dari sisi ekonomi misalnya. Dari sisi ekonomi, Indonesia ini selama sekian tahun mengalami pertumbuhan makroekonomi GDP-nya positif di sekitar 5% sampai 8% selama beberapa dekade ini. Ya. Tapi khusus tahun ini, ya, baik itu kuartal 1 kita masih positif 2,97%, kuartal kedua kita terkena kontraksi ya 5,32%, ya luar biasa kontraksi ya. Tetapi ya kontraksi Indonesia ini masih jauh lebih kecil dibandingkan bangsa-bangsa lain. Ya. Bahkan negara-negara besar lainnya di dunia yang mengalami kontraksi ekonomi yang jauh lebih dalam. Mengapa bisa begitu? Mengapa bangsa-bangsa besar ya yang hebat-hebat kontraksinya begitu luar biasa akibat COVID-19? Sambil Indonesia juga terjadi kontraksi, tapi tidak sedalam seperti bangsa yang lain. Apa kalau karena di Indonesia ada kegotong royongan. Kegotong royongan itu di mana? Kegotong royongan itu perekonomian Indonesia ditopang ya secara kuat oleh usaha mikro, kecil, menengah, dan ultra mikro. Usaha kecil, menengah, dan ultra mikro ini adalah ekonomi yang begitu besarnya, penyumbang 60% GDP nasional kita, ya, yang merupakan kegotong royongan masyarakat. Yang dulu teori ekonomi bilang trickle down, rembes ke bawah. Ya, begitu berhadapan dengan tekanan perekonomian, kekuatannya justru berada di bawah. Apa yang ada di bawah? Kegotong royongan. Dan kegotong royongan itu yang menjadi titik sentral sekarang perhatian pemerintah di bawah leadership Pak Joko Widodo, bagaimana untuk mengatasi krisis. Makanya pemerintah melalui stimulus APBN-nya memberikan dorongan dan dukungan untuk mengalirkan likuiditas ke perekonomian masyarakat, khususnya berupa perlindungan sosial dan asistensi atau insentif kepada usaha kecil, menengah, mikro, dan ultra mikro. Nah, karena di situ ada kegotong royongan. Ya. Kegotong royongan yang lain yang harus kita lihat dan kita tumbuhkan adalah bagaimana kita secara bersama-sama mengatasi COVID. COVID-19 ini tidak bisa diatasi dengan cepat hanya oleh satu komponen, hanya oleh pemerintah. Atau dua komponen, tapi harus seluruh komponen bangsa, ya, baik itu pemerintah dan lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga DPR dan DPRD tentunya ya, ada lembaga-lembaga akademik dan para saintis kita, ya, lembaga-lembaga masyarakat, ya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, komunitas. Lembaga-lembaga yang terkait dengan dunia usaha, usahawan-usahawan kita, bisnismen kita, dan seluruh ekosistem di dunia usaha, dan media seperti TVRI sebagai LPP dan LPS, serta lembaga-lembaga media yang justru menjadi pilar ya komunikasi untuk mentransmisikan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi 5 spiral besar bangsa ini itulah kekuatan kita, dan untuk menggerakkannya bersama-sama gotong royonglah menjadi jawabannya dan prasyarat yang utama, dan kekuatan itu ada di kita. Sebagai contoh yang sederhana ya, pada saat secara bersama-sama kita lakukan menggunakan masker ya,
Begitu kita secara bersama-sama menggunakan masker, maka yang pertama akan memberikan perlindungan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua memberi perlindungan kepada lingkungan terdekat kita, keluarga, bapak, mama, kakak, adik, opa, oma, ya, dan seterusnya, semuanya. Di lingkungan yang berikutnya, lingkungan tetangga, RT, RW, lingkungan kelurahan kita, lebih besar lagi lingkungan kabupaten, provinsi, dan lingkungan negara. Nah, kalau semuanya menggunakan itu, maka kita menjadi perisai bangsa untuk mengatasi COVID. Tetapi sekaligus menggunakan masker bukan saja alasan medis. Tapi ini sekarang ini dia sudah menjadi fashion. Dia sudah menjadi fashion. Memakai masker itu dengan bentuk-bentuk dan model-model yang sekarang makin berkembang kreatif, ya. Bahkan menggunakan materi bahan-bahan tenunan daerah gitu ya. Nah sekarang karena dia sudah menjadi fashion, menggunakan masker itu wow, menggunakan masker itu keren. Dia sudah menjadi satu lifestyle. Menjaga jarak pun demikian. Kalau tadinya rame-rame berkerumunan, saling berebutan, sekarang kita lebih teratur. Wow, keren. Ternyata kita bisa mengatur dengan tertib, ya. Hal-hal seperti itu, mencuci tangan. Mencuci tangan ini kan sudah sejak zaman dulu, dari SD kan. Dibiasakan cuci tangan, cuci kaki, ya. Tapi biasanya waktu mau makan, waktu mau tidur. Kalau sekarang sering mencuci tangan sudah menjadi model dan lifestyle, maka dunia akan melihat, wow, Indonesia keren ya. Ada hal-hal baru, dampak dari COVID-19 ini membentuk satu cara berpikir dan pola hidup yang baru dalam pola kegotong royongan kita sebagai bangsa. Kalau dari Kominfo sendiri untuk memberikan semangat gotong royong kepada masyarakat seperti apa Pak dalam situasi seperti ini? Nah, kegotong royongan itu ada banyak dimensinya. Ya, kegotong royongan dalam arti bekerja bersama-sama untuk menghadapi satu tantangan bersama itu gotong royong. Gotong royong juga punya dimensi yang lain. Dimensi yang lain adalah dimensi subsidiaritas, ya, saling membantu. Ya. Nah, prinsip-prinsip subsidiaritas ini saling membantu ini Kominfo tentu mengambil. Tidak semua masyarakat ini mempunyai kemampuan yang sama. Nah, Pak Joko Widodo melalui program-program pemerintah dan pembiayaan pemerintah lalu memberikan perlindungan sosial. Baik itu untuk kebutuhan makanan, keseharian, untuk kependudukan kesehatan, pendidikan, dan semuanya. Bagaimana itu dilakukan dalam rangka kegotong royongan. Nah, pemerintah mengambil inisiatif untuk menjadi role modelnya. Tetapi masyarakat mengambil tindak lanjutnya di dalam kekerabatan sosial. Kominfo juga demikian. Ya, seperti contoh kami tadi malam berbicara, ya kemarin ya, itu berbicara bersama beberapa menteri, ada Ibu Menteri Keuangan, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Pendidikan Kebudayaan, Pak Menteri Bappenas misal, mendiskusikan terhadap anak-anak kita, anak siswa-siswa dan mahasiswa kita, apa yang saat ini mereka butuhkan. Salah satu yang mereka butuhkan sekali saat ini adalah alat komunikasi dan ketersediaan paket data. Ya. Nah, menjadi keluhan banyak. Itu menjadi keluhan semuanya. Mari kita cari jalan keluarnya. Bagaimana menyediakan paket data dari insentif pemerintah. Apa Pak jalan keluarnya? Nah, jalan keluarnya harus tersedia dana APBN untuk memberikan paket data internet, ya, secara gratis dalam proses long distance learning misalnya, ya, untuk keperluan belajar jarak jauh. Ya. Itu perlu disediakan. Kominfo juga, bagaimana Kominfo untuk mengambil bagiannya, memastikan di tempat-tempat tertentu yang selama ini sulit tersedia akses internet untuk pelayanan kesehatan, segera bangun dulu untuk memberikan dukungan. Realisasinya kapan Pak kira-kira? Nah, sekarang ini sedang berlangsung. Kali ini saja di wilayah 3T untuk tahun 2020 ada 1.209 desa, ya, sedang dibangun fasilitas untuk tersedianya sinyal 4G di wilayah 3T oleh Kominfo, ya. Ada dan nanti tahun depan, ya, 4.000 lebih desa, tahun 2022 3.500 desa, atau sampai dengan tahun 2022 akhir Kominfo akan mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi agar
ya tersedianya sinyal secara merata di seluruh Indonesia. Disparitas internetifikasi itu semakin kecil atau tersedia bagi masyarakat. Karena kalau kita lihat sekarang kan sangat jauh sekali disparitasnya. Kalau sekarang kan disparitasnya ya. terlalu jauh. Sambil di saat yang sama kami mengajak operator seluler untuk juga ya memastikan menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK-nya, ya broadband-nya di wilayah komersial non 3T, ya, yang non 3T. Ya, itu masih 3.435 kira-kira ya desa yang sudah selesaikan, dan saya berterima kasih kepada perusahaan seluler yang mempunyai komitmen yang sama. Sehingga kalau kita bekerja secara bergotong royong juga ya, pemerintah dan ekosistemnya Opsel membangun 12.548 desa yang belum ada sinyal saat ini dan diselesaikan tahun 2022, maka pada tahun 2022 seluruh desa di Indonesia, seluruh pelayanan publik di Indonesia sudah tersedia 4G. Nah, itulah dampak positif dari COVID-19 di mana kita semua dirangsang untuk fokus menyelesaikan infrastruktur TIK kita agar transformasi digital itu bisa kita lakukan dengan baik menghantar Indonesia memasuki era digital. Jadi Indonesia lebih maju lagi seperti Lebih itu. maju Itu yang kita lagi. harapkan juga. Iya, Dari pemerintah juga mengharapkan itu, Pak. Tapi sudah siap nggak kalau kita lihat masyarakat kita untuk menghadapi era digital seperti ini? Nah, kalau masyarakat di samping infrastruktur dari sisi pemerintah ya membangun infrastruktur, dari sisi pemerintah dan politik menyiapkan payung hukum, legislasi primernya, banyak aturan undang-undang harus kita selesaikan termasuk undang-undang perlindungan data pribadi. Masuk ke transform di era digital, data pribadi menjadi penting, harus ada undang-undang ya yang melindungi ya datanya masyarakat ya. Lalu pemerintah juga bersama ekosistemnya bagaimana membangun kebutuhan talenta digitalnya. Nggak mungkin kita masuk era digital tapi tidak punya orang yang ahli di bidang digital. Harus kita menyiapkan dalam 15 tahun ke depan kita membutuhkan paling kurang 59 juta orang ahli di bidang digital atau disebut dengan digital talent, setiap tahun 600.000 ya. Itu dari sisi pemerintah. Nah, dari sisi masyarakat. Seperti apa? Nah, dari sisi masyarakat ya, yang prasyarat paling utama adalah kecerdasan menggunakan ruang digital. Jadi yang pertama kita dari bermigrasi ya dari ruang fisik ke ruang digital, UMKM, ultramikro, dunia usaha yang selama ini fisik, pasar-pasar fisik dengan tersedianya ruang digital masuk ke pasar digital, ya marketplace online, kita bermigrasi ke sana. Nah, aktivitas keseharian kita termasuk perayaan 17 Agustus yang dulu aubade dan perayaan rame-rame di istana atau di kantor-kantor pemerintah, di sekolah-sekolah secara fisik, sekarang kita lakukan secara virtual. Nah, pada saat kita memanfaatkan menggunakan ruang digital ada prasyarat penting di situ. Apa itu, Pak? Prasyarat yang paling penting adalah kecerdasan kita memanfaatkan ruang digital agar ruang digital itu digunakan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sampai ya kekilafan kita menggunakan ruang digital dengan mengisi ruang digital dengan isu-isu yang tidak bermanfaat, hoax, disinformasi, hate speech, ya bertengkar, ribut. Lalu energi besar bangsa kita hanya untuk menyelesaikan masalah yang tidak bermanfaat untuk kita. Nah, masyarakat di sini dituntut. Dan saya yakin masyarakat mampu itu. Melalui kerjasama yang baik, kita isi ruang digital kita dengan say no to hoax. Say no to hoax. Say no to jangan memproduksi hoax, jangan menyebarkan hoax. Periksa dulu, teliti dulu sebelum diteruskan informasinya. Kalau kita lakukan itu, maka ruang digital kita menjadi bermanfaat untuk masyarakat dan bangsa kita. Pak Menteri, kita optimis nih untuk masyarakat semuanya pasti bisa memasuki era digital. Masyarakat juga harusnya optimis ya. Tapi Indonesia Kembali nanti kita masih juga akan berbincang bagaimana optimis dari masyarakat ini. Apakah memang sudah siap ataukah seperti apa, nanti kita akan berbicara lagi. Tetap Indonesia Bicara. Sesaat lagi kami kembali.
Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara, ketangguhan beradaptasi dari masyarakat. Sebenarnya kita sudah mampu tidak sih untuk beradaptasi dengan era digital yang baru saat ini di tengah pandemi COVID-19? Saya mau tanya ke Pak Menteri, sudah siap nggak sih Pak kira-kira, terutama di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini ya? Karena kita lihat banyak juga masyarakat, apalagi kalau misalnya kita bilang soal persiapan digitalisasi, ini sudah masuk di era digitalisasi. Tapi masyarakat juga masih suka ada yang tidak bisa memanfaatkan bantuan-bantuan juga dari pemerintah, mulai dari jaringan, gadget untuk hal-hal yang mungkin kurang berguna juga seperti itu. Jadi begini ya, kalau ditanya siap apa tidak siap, nggak ada kata tidak siap untuk harus Indonesia. Siap, ya? Kita harus siap ya. Mampu atau tidak mampu, nggak ada kata tidak mampu. Kita harus mampu. Bisa atau tidak bisa, nggak ada itu tidak bisa. Kita bisa karena memang kita siap, ya kita mampu, kita bisa. Tinggal bagaimana kita menggunakan kekuatan positif itu untuk kita manfaatkan ruang digital kita. Nah, bagi masyarakat, kalau saya lihat sebagai contoh ya, migrasinya UMKM. Ya. UMKM kita ini ada sekitar 64 juta. Ya, pada saat masuk ke era COVID ini, di mana perpindahan ekonominya ke ruang digital dan digital ekonomi kita makin besar, itu setiap hari terjadi migrasi yang besar ya dari UMKM ultramikro fisik ke digital. Ya, sekarang ini sudah 8 juta lebih, bahkan 9 juta dari 64 juta UMKM sudah menjadi UMKM digital di e-commerce ya, menggunakan daring ya untuk kebutuhan bisnisnya. Dan ini berkembang tinggi. Dari evaluasi BPS ya, laporan BPS kuartal 2 2020 year on year dibandingkan dengan tahun yang lalu, satu-satunya sektor yang bertumbuh 2 digit yaitu sektor informasi dan komunikasi. Betul, pertumbuhannya positif ya, ya Pak ya. 10,88%. Kuartal satunya 9. Paling tinggi ini. Bukan saja paling tinggi, satu-satunya yang naik. Kuartal satunya 9, kuartal 2-nya 10,88, naik dia. Ada sektor yang lain juga masih positif, tapi bukan naik, turun karena dia terdampak. Ya. Tapi turunnya nggak negatif, masih tetap positif. Ada yang negatif, ada yang memang sangat terdampak. Ya, ada. Ya, misalnya di sektor transportasi, perhotelan sangat terdampak. Tapi disitulah keberpihakan dari pemerintah bagaimana mengatasinya. Ya. Nah, pada saat di mana ya terjadi COVID-19, mana masyarakat dituntut supaya siap ya, maka migrasinya UMKM ultramikro ke ruang digital bisa dilakukan. Kalau UMKM ultramikro itu bisa bermigrasi, apalagi yang lain, berarti kita mampu. Ya, Kominfo sendiri mempunyai program literasi digital cyber kreasi. Itu menjangkau 75 juta rakyat, memperkenalkan apa itu digital. Ya. Kan tidak semua secara otomatis langsung tahu gitu langsung ya, bisa, langsung mampu, Nurul, enggak. Tetapi mayoritas masyarakat kita mempunyai kemampuan beradaptasi ke satu lingkungan yang baru, yaitu lingkungan digital. Ada. Nih masyarakat kita ini kan salah satu yang luar biasanya ya, terhadap perubahan itu adaptasinya cepat. Ya. Nah, sekarang kita berubah ke digital, adaptasinya pun cepat. Nah, bagaimana kecepatan adaptasi masyarakat ini tidak disalahgunakan baik secara sadar, apalagi secara tidak sadar oleh masyarakat. Nah, pemantauannya seperti apa, Pak? Ya, kami memantau dari Kominfo ada. Ya, untuk ruang digitalnya kami memantau apa yang terjadi di ruang digital. Ada cyber drone di Kominfo ya, alat untuk mengikuti, mengamati perkembangan pemanfaatan ruang digital. Nah, di sini saya juga minta kepada masyarakat, Kominfo hadir ya untuk melakukan pemblokiran misalnya. Itu untuk kepentingan masyarakat. Karena apa yang diblokir? Yang diblokir adalah hal-hal yang melanggar undang-undang ya, percakapan atau informasi yang mengadu domba masyarakat, yang menciptakan disharmoni kehidupan masyarakat, itu diblokir oleh Kominfo. Jadi kalau Kominfo memblokir itu memang tidak mengenakan bagi
orang yang ingin mengadu domba. Jadi jangan marah-marah gitu ya Pak. Tidak enak mereka. Ini kok Kominfo, kita kan mau adu domba masyarakat, dia blokir. Iya, karena memang Kominfo harus memblokir yang mau adu domba masyarakat supaya masyarakat hidup rukun. Betul. Ya. Oh ini Kominfo enak aja blokir begini. Iya, Kominfo blokir untuk hal yang tidak bermanfaat. Supaya apa? Ruang digital diisi oleh hal yang bermanfaat, yang positif, termasuk ekonomi digital untuk masyarakat. Dan ekonomi digital Indonesia salah satu ekonomi digital yang berkembang sangat pesat di dunia. Dan itu harus kita jaga. Fasilitas ataupun persiapan yang diperlukan oleh masyarakat seperti apa Pak untuk memasuki era digital dari masyarakat itu sendiri? Yang tadi pertama pasti ya masyarakat perlu mengikuti ya dan memilah memisah mana hal yang benar, yang kurang benar ya melalui check and recheck ya. Lalu kalaupun benar mengukurnya baik atau tidak baik ya melalui konsultasi ya. Lalu setelah benar baik bermanfaat atau tidak bermanfaat. Jadi kita punya filter itu yang pertama dari sisi masyarakat ya. Tetapi tantangan yang bagi masyarakat juga pasti tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan dan daya yang sama. Ini berbeda-beda ya. Karenanya pemerintah sebagai pengayom semuanya mengambil kebijakan-kebijakan mana yang diberikan dorongan ya yang bisa bergerak sendiri ya mana yang perlu diberikan asistensi ya yang berikan asistensi ini seperti misalnya memberikan insentif ya melalui stimulus APBN perlindungan sosial memberikan asistensi bagi anak-anak sekolah guru-guru ya, yang selama ini sudah banyak diberikan, tapi yang dikeluhkan sekarang adalah yang digital, yang paket data sedang diselesaikan. Paket data dan juga gadgetnya ya Pak ya. Nah, paket data dan tentu gadgetnya, ya gadgetnya juga tentu tidak mudah. Kenapa? Ini bukan hal yang murah. Misalnya satu keluarga, Nurul, anaknya 3 orang, perlu berapa gadget di situ? Bapak perlu gadget, mama perlu gadget. 3 anak perlu gadget, sudah 5 gadget di situ. Ya. Kalau hanya ada 1 gadget, yang pakai 1 orang yang mana? Nah, ini tentu perlu juga kita ya disiplin dan tertib. Kalau ada asistensi nanti mudah-mudahan ya kita doakan ya insya Allah gitu ya. Kita kerja baik bersama-sama sehingga ada asistensi yang bisa diberikan, insentif yang bisa diberikan, digunakan juga dengan cerdas. Tapi ada pemantauan nggak Pak kalau misal sudah diberikan seperti itu kepada masyarakat? Secara elektronik ada pemantauan. Ya, kita bisa tahu, kan? Kita bisa tahu ya, misalnya melalui pemantauan, pemanfaatan bandwidth dan kecepatan. Di mana yang padat, mana yang tidak padat, bermigrasi, berpindah kemana ya. Lalu apalagi melalui data, data kan itu pasti untuk anak-anak, misalnya ya asistensinya untuk anak-anak sekolah ya. Kan terlihat ya yang dipakai itu untuk apa bisa. Tapi ya Kominfo bukan polisi masyarakat. Ya, Kominfo adalah bagian dari masyarakat dan mengayomi masyarakat. Karenanya Kominfo memonitor dan mengingatkan masyarakat untuk kalau salah kembali pakai yang benar. Jadi yang pertama mulai dari kesadaran masyarakat itu sendiri. Ya bagaimana kita gunakan. Digital, telekomunikasi itu menggunakan juga sumber daya. Ya. Dalam hal ini sumber daya frekuensi. Sumber daya frekuensi itu milik bangsa, milik negara, milik rakyat. Dan jumlahnya terbatas. Ya. Di udara ini ada batas-batasnya. Kita tidak lihat ini. Frekuensi kan nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasa, kan nggak. Tapi dia ada. Dan dia ada jalurnya. Ya. Ada lebarnya, disebut dengan lebar pita, ya ada lebarnya, ada yang dia bisa tabrakan juga, karenanya harus diatur dikelola dengan baik, karena dia sangat terbatas. Tentu menjadi tugas pemerintah, tugas Kominfo melakukan tata kelola frekuensi secara optimal, ya pemanfaatannya secara optimal dan digunakan untuk kepentingan masyarakat ya dengan baik. Nah supaya hasil dan manfaatnya baik, masyarakat juga memanfaatkannya secara cerdas. Tata kelola jaringan sekarang seperti apa Pak kalau dilihat alurnya? Tata kelola ini kalau teknis ya, Nurul tanya teknis.
hingga saat ini Indonesia kita ya menggunakan 737 MHz pita frekuensi. Tapi dari proyeksi kami Kominfo sampai tahun 2024 kita membutuhkan 2047 MHz frekuensi atau perlu tambahan 1310 ya. Saya sebagai Menteri Kominfo saat ini bersama pejabat dan orang-orang yang ahli, tenaga-tenaga yang ahli di Kominfo melakukan namanya farming dan refarming, menata spektrumnya dengan baik di semua layer yang bawah, tengah, atas disebut dengan lower band, coverage band dan high band, super high band, ada itu diatur ya, dan mempersiapkan Indonesia masuk ke pelaksanaan dan penerapan 5G. Untuk 5G saja kita membutuhkan 1880 MHz frekuensi di semua layer juga ya. Khususnya layer-layer yang penting untuk 5G di 2,3, 2,6, 3,3, 3,5 GHz gitu ya. Ini harus disiapkan dengan baik dan saat ini kami melakukan farming dan refarming. Kemarin ya, ini sebagai contoh, kemarin saya membaca berita pemerintah atau Angkatan Bersenjata Amerika Serikat yang selama ini untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negaranya mereka menggunakan frekuensi di 3000-an ya, di 3000 atau di 3 GHz, 3000 MHz ya. Itu yang selama ini dipakai oleh Kementerian Pertahanan untuk keperluan pertahanan Amerika Serikat. Itu untuk masyarakat mereka kembalikan. Silakan gunakan ini untuk kepentingan masyarakat dan ekonomi masyarakat. Jadi militer menyerahkan kembali. Itu refarming namanya. Ya. Di Indonesia pun hal yang sama. Ya, ada sekarang frekuensi yang sudah digunakan oleh lembaga-lembaga, oleh unit-unit, termasuk oleh dunia usaha gitu, yang kita melakukan refarming, memindahkan, melakukan tata kelola kembali. Dengan harapan ya, COVID ini, begitu COVID nanti sudah bisa kita atasi, sebentar lagi ini, ya kemarin Bapak Presiden di Bandung ya, pergi memeriksa kesiapan vaksin kita yang dari persiapannya, lini masanya, roadmapnya itu mudah-mudahan di akhir tahun sudah bisa memproduksi secara massal. Sudah bisa didistribusikan ya. Dan didistribusikan lalu dilakukan proses vaksinasi kepada rakyat ya, seluruh rakyat. Itu ratusan juta nanti akan dilakukan. Nah, kita sudah siap ke sana. Itu berarti ya kita sudah di awal ya dari mengakhiri COVID itu sendiri. Kita punya kemampuan untuk itu. Nah, dalam rangka itu berarti COVID sebentar lagi akan selesai. Nah, begitu dia selesai, manfaat transformasi digital kita injak gas nanti. Oke, nah, langsung digaspol harus ya, siap, Pak, ya? harus gaspol, harus siap dan jangan sampai kita terbuai ya dengan kekhawatiran kecemasan COVID-19. Tapi Bapak Presiden ya Pak Jokowi mengajak kita ya, marilah tema kita ini bangkit untuk Indonesia maju, hadapi COVID ya, tapi tetap ya dengan penuh semangat dan optimisme. Satu, kita kendalikan masalah COVID dari sisi medis. Di saat yang sama, ya kita bangkitkan ekonomi kita. Melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Betul. Dan juga di era digital seperti ini ya Pak. Dan di era digital betul. Seperti ini. Nah, seperti apa nanti akselerasinya? Kami akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali di Indonesia Bicara. Kita berbicara soal akselerasi transformasi digital. Saya ingin tanya Pak, seperti apa akselerasi transformasi digital kita saat ini? Ini hal yang sangat luas. Ya, pada saat saya diminta jadi menteri oleh Bapak Presiden untuk membantu Pak Presiden, Pak Jokowi pesan, yang pertama yang harus diperhatikan itu adalah kedaulatan data sovereignty katanya. Satu. Yang kedua, Bapak Presiden sampaikan perangi, atasi kriminal cyber crime. Yang ketiga,
kembangkan industri informatikanya atau digitalisasinya. 3 hal itu. Tiba-tiba COVID-nya muncul. Datang begitu saja. Begitu COVID-nya muncul, 3 hal ini dilakukan akselerasi justru. Ya. Nah, dalam rangka akselerasi digital kita, transformasi digital kita, ada beberapa hal penting yang harus kita siapkan. Apa itu, Pak? Ya. Yang pertama, menyelesaikan deployment pembangunan infrastruktur TIK. Ya. Dalam rangka internetifikasi Indonesia, hadirkan internet di seluruh Indonesia, dan memperkecil disparitas internet. Ya. Kesenjangannya diperkecil. Nah, setelah kami meneliti semuanya, secara administratif ya sudah tersedia jaringan 4G di 70.670 desa kelurahan di Indonesia. Tetapi masih tersisa 12.548 desa yang belum tersedia 4G sinyal. Yang terdiri dari 3.435 di wilayah non 3T atau wilayah komersial. Saya sudah berbicara dengan operator seluler untuk segera membangun dalam 2 tahun ke depan seperti tadi saya sampaikan, dan ada 9.113 desa kelurahan di wilayah 3T, wilayah yang sulit. Nah, kami sudah menyiapkan programnya, sudah disetujui oleh Bapak Presiden untuk diselesaikan dalam 2 tahun melalui kombinasi pembiayaan, bauran pembiayaan. Ada unsur APBN, rupiah murni, ada unsur PNBP, ada unsur Universal Service Obligations di dalamnya, ya. Dengan harapan membangun semuanya selesai dalam tahun 2020, 2021 dan 2022 ya. Dengan demikian infrastruktur kita sudah tersedia ya. Lalu yang kedua ya, kita harus menyelesaikan pembangunan dalam rangka ya satu data Indonesia dan pusat-pusat data. Ya, saat ini Indonesia pemerintah saja ya, untuk pemerintahan berbasis elektronik atau e-government ya, itu menggunakan 2.700 data center dan hanya sedikit diantaranya yang memenuhi standar global. Sehingga Kominfo ya akan bekerja untuk memastikan konsolidasi dan interoperabilitas seluruh data di Indonesia. Ya, saat sekarang ini agar kita mempunyai satu data yang bisa memberikan pelayanan publik dengan baik, kan kita tahu ini ya, misalnya bantuan sosial ya sudah disediakan dalam jumlah yang besar, yang banyak ya, yang sesuai kebutuhannya. Tapi ya by name by address-nya ya, tepat orang dan tepat alamatnya kan jadi masalah. Yeah. Kenapa itu? Karena data. Jadi kita harus membangun satu pusat data nasional ya, dalam rangka satu data nasional ya, untuk kepentingan pengambilan kebijakan nasional. Nah, untuk itu tentu harus disiapkan juga ekosistem untuk mendorong transformasi digital, tidak saja di sektor pemerintah tapi juga sektor privat ya. Nah, di sektor pemerintahnya, sektor-sektor strategis pemerintah harus dibangun. Misalnya tadi ya, transformasi digital di sektor kesehatan, transformasi digital di sektor pendidikan, ya, transformasi digital di sektor ekonomi, transformasi digital di sektor diplomasi, transformasi digital di sektor pertahanan keamanan, transformasi digital di berbagai sektor kita. Ya, itu harus kita siapkan. Ya, dan kita juga perlu menata, ya, sebut transformasi digital, maka tidak akan terlepas juga dari frekuensi. Ya. Tadi yang kita sudah bicarakan. Harus menata dan melakukan farming dan refarming frekuensi spektrum. Harus siap juga sumber daya manusia atau talenta digital. Nah, dalam rangka menyiapkan talenta digital, nggak bisa juga hanya Kominfo. Kominfo memberikan stimulus melalui program-program yang ada di Kominfo. Apakah Gerakan Nasional Cyber Kreasi, apa Digital Talent Scholarship, Digital Leadership Academy yang disiapkan ya itu. Tetapi ya juga mengajak ekosistemnya, perusahaan-perusahaan global untuk terlibat di dalamnya, bersama Menteri Pendidikan, Menteri Agama, ya, bagaimana kurikulum dalam rangka transformasi digital perlu disiapkan. Semua stakeholder dari pelibatan perusahaan global dan teknologi dan sumber daya, tidak saja sumber daya nasional, tapi sumber daya global juga, orang-orang yang ahli global kita gunakan juga untuk melakukan persiapan digital talent dan berbagai sektor lainnya, ya.
itu harus disiapkan satu pekerjaan yang tentu panjang, ya. Tetapi ya Indonesia ini bukan karena COVID ini saja. Sebetulnya jauh sebelumnya sudah melakukan studi-studi, ya, roadmap menuju digital nation, bangsa digital itu sudah disiapkan. Nah, sekarang menjadi lebih cepat karena ada COVID, sehingga disebut dengan akselerasi transformasi digital. Oke, Pak, tadi Bapak menyebutkan ada program-program yang sudah di-ACC oleh Presiden. Program apa, Pak? Nah, itu tadi ya, program sudah di-ACC. Yang pertama menyelesaikan pembangunan infrastruktur TIK yang tadi saya sebutkan dalam waktu sampai tahun 2022 harus sudah selesai. Lalu juga sudah ada keputusan pemerintah untuk membangun pusat data nasional. Ya, saya sedang bekerja untuk itu. Ya, pusat data nasional menyiapkan peralatannya, lokasinya pasti, ya. Lalu alat-alatnya dari mana, pembiayaannya berapa, dan cloud computingnya seperti apa. Karena apa? Di situ untuk menjaga sovereignty, kedaulatan data kita. Data sekarang mempunyai nilai, ya, yang mungkin, ya, apa namanya, data itu nilai ekonomis lebih dari emas, ya, saat ini. Karena kita harus jaga dengan baik, termasuk pergerakan data. Ya, pergerakan data di dalam negeri maupun pergerakan data lintas negara, termasuk serangan terhadap data. Ya, tadi disebut dengan cybercrime. Cybercrime salah satunya adalah serangan itu sendiri, ya, cyber attack, penyerangan terhadap data kita. Setiap hari, setiap menit ada serangan terhadap data, baik data pemerintah maupun data-data yang dimiliki oleh penyelenggara sistem elektronik kita. Nah, ini security system kita harus tinggi. Nah, ini semuanya kita siapkan atas arahan Bapak Presiden. Tidak itu saja, bahkan sampai digitalisasi industri penyiaran. Ya, kita juga sedang menyiapkan bagaimana analog switch off untuk masuk ke penyiaran digital, baik untuk broadband, ya, atau broadcasting, baik untuk broadcasting maupun untuk narrowcasting. Harus kita siapkan, termasuk untuk TVRI sebagai LPP. Bagaimana TVRI perlu mempersiapkan diri untuk masuk ke era transformasi digital, yaitu broadcasting atau narrowcasting digital. Sekarang TVRI sudah membangun menara-menara, peralatan-peralatan untuk khususnya di wilayah perbatasan. Untuk apa? Untuk masuk ke digitalisasi pertelevisian. Nanti, ya, Kominfo bersama DPR sedang menyelesaikan payung hukumnya. Begitu payung hukumnya tidak saja LPP, LPS juga, ya, semuanya masuk ke digital, dan digital mempunyai manfaat yang luar biasa, efisiensi, termasuk efisiensi spektrum yang disebut dengan digital dividend. Oke, Pak, target akhir dari percepatan digital kita kapan kira-kira? Digitalisasi itu satu unfinished job, ya, going concern. Dia akan berlangsung terus menerus, meningkat sesuai dengan temuan-temuan baru. Makanya di Indonesia ini kepada kaum milenial selalu saya sampaikan, kita butuh milenial 3I. Apa tuh, Pak? Ya, milenial yang pertama adalah milenial inventor. Lakukan temuan-temuan, ya. Kreatif seperti itu, ya. Iya, yang inventor, penemuan, ya, invensi. Milenial invensi, ya. Yang kedua, kita butuhkan milenial yang inovatif, inovators, ya, kreator, menemukan, membangun sesuatu, mengembangkan inovasi-inovasi yang baru. Yang ketiga, kita butuh juga milenial investor, ya, yang mau mengambil bagian dalam digital ekonomi. Makanya kita mendorong program yang namanya startup, digital startup, ya, meningkatkan menjadi unicorn, nanti menjadi decacorn, jangan cuma satu. Sudah banyak, ya, Pak, nih 3I di Indonesia. Ya, sekarang ini dia bertumbuh berkembang, ya. Ini milenial kan, milenial ini paling cepat adaptasinya dengan gadget, dengan digital. Jadi kita perlu milenial yang mempunyai kemampuan invensi yang tinggi, mempunyai kemampuan inovasi dan kreasi yang tinggi, dan mempunyai semangat dan naluri bisnis, yaitu investasi.
Nah ini pemerintah melakukan dorongan untuk membangun milenial seperti itu. Itulah ekonomi digital. Dan ada di para milenial. Tugas saya ini mempersiapkan satu playing fields untuk milenial Indonesia. Oke. Pak, terakhir himbauan untuk masyarakat kira-kira apa nih untuk Nah untuk masyarakat ya Nurul ya, kita sebentar lagi akan merayakan hari ulang tahun proklamasi kita ke-75. Ya. Mari kita rayakan HUT RI ke-75 secara meriah di ruang digital. Mari kita rayakan HUT RI kita ya dengan memegang prinsip moto bangkit untuk Indonesia maju, dengan tetap optimis ya melihat Indonesia maju. Dan mari kita kembangkan semangat gotong royongan yang ada ini ya untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Bangkit untuk Indonesia maju. Kita harapkan masyarakat kita bisa beradaptasi dengan baik di era digital seperti ini ya Oh Pak. iya. Apalagi nah iya Kominfo ini satu besar. juga sebelum kita akhiri Nurul ya. Nah untuk menghadapi ini semuanya jangan lupa. Apa tuh? Ya, jangan lupa gunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan yang tidak perlu, ya. Dan itu wow, keren. Jadilah satu lifestyle baru, merubah cara berpikir lama kita, masuk ke era baru kita, era digital, era di mana menghadapi COVID-19 ya dengan cara-cara yang keren. Luar biasa. Ini Pak Menteri kita juga positif dan juga memberikan energi yang luar biasa untuk kita semua. Jadi masyarakatnya juga tidak boleh pesimis seperti itu ya Pak. Harus punya semangat yang luar biasa yang gak kalah sama Pak Menteri. Terima kasih Pak Menteri sudah hadir bersama kita di Indonesia Bicara malam hari ini. Terima kasih. Dan pemirsa demikian perjumpaan kita di Indonesia Bicara. Saya Nurul Jamilah. Terima kasih. Sampai jumpa.